Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang bersiap untuk melakukan aksi teror. Mereka adalah kelompok teroris yang paling diburu negara, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Rehman. Melalui siaran televisi dengan terang-terangan, Rehman mengikrarkan perang kepada pemerintah. Dan bukan hanya itu, ternyata Rehman juga sudah menangkap beberapa tentara untuk dijadikan sandera. Menanggapi tantangan itu, pemerintah pun segera mengirim pasukan terbaik untuk menyelamatkan sandera. Dalam kegelapan malam, para pasukan pun melaksanakan aksinya, dan pasukan ini dipimpin oleh pemimpin yang sangat kompeten bernama Arjun. Dan dengan meyakinkan, seluruh pasukan pun melakukan penyergapan. Di dalam gedung, Arjun bertemu dengan seorang warga sipil yang di sekujur tubuhnya sudah ditempeli dengan bom. Yang mana ternyata pemuda ini dipaksa oleh salah satu anak buah Rehman untuk meledakkan bomnya jika pasukan Arjun sudah datang. Arjun pun berusaha menenangkan orang tersebut, dan perlahan Arjun juga menjinakkan bom tersebut. Dan setelahnya, Arjun pun menyuruh pemuda itu untuk segera pergi. Tak lama kemudian, pasukan Rehman pun kembali datang, dan baku bedil pun terjadi di sini. Singkatnya, seluruh pasukan Rehman pun berhasil mereka kalahkan. Tapi karena mereka tidak menemukan Rehman, akhirnya Arjun pun memerintahkan mereka semua untuk pulang. Namun saat akan keluar gedung, Arjun melihat sebuah lubang yang mencurigakan. Arjun pun langsung menghancurkan lubang tembok itu, dan benar saja ternyata di dalamnya, yah, benar, ada Rehman. Akhirnya Rehman pun ditangkap, dan mereka langsung menyeret Rehman ke penjara. Singkatnya 1 tahun pun berlalu. Hari itu terlihat Arjun yang sedang ada di bandara. Tak sengaja Arjun bertabrakan dengan seorang wanita cantik yang sedang terburu-buru. Melihat wanita cantik itu hampir jatuh, Arjun pun segera menariknya, tapi ujung-ujungnya Arjun malah dapat bonus. Wanita ini pun terkejut, namun karena melihat Arjun ganteng dan yang barusan itu rasanya enak, sang wanita pun segera minta maaf dan pergi begitu saja. Untung Arjun ganteng, coba kalau jelek, pasti udah dibilang pelecehan tuh. Singkatnya Arjun pun naik pesawat, namun tanpa diduga Arjun bertemu dengan wanita cantik tadi yang ternyata dia merupakan seorang pramugari. Dan wanita cantik ini bernama Ayesha. Di dalam pesawat, terlihat Arjun sering curi-curi pandang dengan Ayesha. Dan sepertinya kejadian tadi siang sudah membuat Arjun ketagihan dan jatuh cinta pada Ayesha. Sementara Ayesha terlihat malu-malu kucing ketika dia tahu Arjun sedang curi-curi pandang kepadanya. Arjun yang tidak mau kehilangan kesempatan pun akhirnya memberanikan diri untuk berkenalan dengan Ayesha. Di sini Arjun memperkenalkan dirinya adalah seorang perwira, tapi Ayesha tidak percaya. Karenanya Arjun pun langsung mengeluarkan bukti foto-fotonya ketika masih dinas, dan Ayesha pun akhirnya percaya. Setelah mengetahui Arjun adalah seorang perwira, Ayesha pun mulai menunjukkan gelagat jatuh cinta. Singkatnya pesawat mereka pun sudah mendarat. Sebelum berpisah, mereka pun memutuskan untuk saling tukeran nomor handphone. Waktu pun terus berganti. Arjun dan Ayesha kini terlihat semakin hangat. Dan karena sudah saling merasa cocok, akhirnya mereka pun resmi jadian. Hingga tiba pada suatu hari, Arjun datang ke bandara untuk menjemput kekasihnya yaitu Ayesha dengan membawa seikat bunga putih. Namun tanpa diduga, tiba-tiba pasukan teroris datang dan menyerang semua orang yang ada di sana.
Melihat kondisi itu, sebagai seorang perwira, mau tidak mau Arjun pun harus melawan semua teroris itu sendirian. Ayesha yang merupakan seorang pramugari tidak tinggal diam. Dia berusaha mengevakuasi orang-orang ke tempat yang aman. Sementara itu Arjun, meskipun sudah berjuang keras karena Arjun sendirian, akhirnya Arjun pun harus terkena tembak tepat di kakinya. Melihat itu, Ayesha pun langsung berusaha menolong Arjun. Tapi naasnya, Ayesha malah juga terkena tembak. Melihat itu, Arjun pun berusaha keras untuk berdiri lagi, tapi malah kena tembak lagi. Akibat kejadian itu, Ayesha pun harus meninggal dunia. Sementara Arjun terbaring lemah di rumah sakit dan tak sadarkan diri. Sudah hampir seminggu, Arjun tak kunjung sadar, dan hal itu membuat ibu Arjun menjadi sangat sedih. Namun beberapa hari kemudian terlihat Arjun mulai sadar dan memanggil-manggil nama Ayesha. Melihat hal itu, sang ibu tak kuasa menahan air matanya karena dia tahu bahwa Ayesha sudah tiada. Keesokan harinya, dokter datang menjumpai Arjun dan mengabarkan bahwa kini Arjun sudah mengalami lumpuh total. Semua itu disebabkan karena tulang belakang Arjun sudah hancur akibat terkena tembak. Mendengar itu, Arjun hanya bisa diam, seolah dia tidak percaya apa yang sedang dia alami saat ini. Setelahnya, Arjun pun hidup dalam kegelapan. Bahkan dia hampir saja bunuh diri karena dia merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Namun untungnya, Arjun memiliki ibu yang sangat baik dan sayang kepadanya. Sang ibu selalu menjaga Arjun, bahkan dia berjanji akan selalu merawat Arjun sampai kapanpun. Hingga pada suatu pagi, Arjun melihat berita di TV yang mengabarkan bahwa pelaku teroris di bandara waktu itu dipimpin oleh seorang pemuda bernama Hamid. Nama lengkapnya Hamid Jabang Bayi. Melihat wajah Hamid dan juga bekas luka di pipi kanannya, akhirnya Arjun pun sadar bahwa Hamid adalah orang yang pernah dia tolong ketika timnya melakukan penyergapan di markas Rehman. Dan berita itu pun mengabarkan bahwa Hamid ternyata adalah anak kandungnya Rehman. Mendengar hal itu, Arjun pun hanya bisa terdiam karena dirinya sudah tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Sementara itu, di sisi lain, pihak pemerintah dan seluruh jajaran sedang mengadakan sebuah rapat. Mereka berdiskusi tentang bagaimana cara untuk menangkap Hamid. Hingga akhirnya seorang menteri bernama Subramanium, kita panggil saja Subram, menyarankan agar mereka menggunakan manusia berkekuatan super untuk menangkap Hamid. Awalnya ide ini ditertawakan. Namun Subram menjelaskan bahwa dia memiliki kenalan bernama Dr. Sabaha yang saat ini sedang merancang sebuah teknologi yang sangat canggih. Yang mana teknologi itu bisa ditanamkan pada diri manusia, dan nantinya manusia tersebut akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Subram pun menyarankan agar nantinya para tentara menggunakan teknologi itu supaya mereka bisa lebih mudah untuk menangkap Hamid. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya para petinggi dan menteri lainnya mau mempertimbangkan ide tersebut. Scene pun berganti. Kali ini memperlihatkan Arjun yang sedang duduk termenung. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang menyerang Arjun dan juga membuka mulut Arjun. Arjun pun hanya bisa diam dan tak bisa melakukan perlawanan karena tubuhnya sudah lumpuh total. Tak lama kemudian ibu Arjun pun datang. Namun kedua orang itu langsung mengajar ibu Arjun dan merampok cincinnya. Namun untungnya kedua perampok itu masih membiarkan Arjun dan ibunya hidup dan mereka pun pergi begitu saja.
Di sini Arjun menangis dengan penuh penyesalan karena sebagai seorang perwira sekaligus seorang anak, Arjun tidak bisa melakukan apa-apa saat ibunya dalam bahaya. Keesokan harinya, terlihat Subram yang sudah mendapatkan izin dari para menteri dan jajaran kabinet lainnya untuk menggunakan metode manusia super untuk menangkap Hamid. Tak mau buang waktu, Subram bersama satu rekannya pun segera menjumpai Sabaha untuk membahas teknologi itu. Di sini, Subram memberikan daftar calon tentara yang akan dipasangi teknologi manusia super tersebut. Setelah melihat daftar calonnya, Sabaha pun langsung menolak semuanya karena Sabaha berprinsip bahwa teknologi yang dia ciptakan bukan untuk berperang, melainkan untuk mengobati orang yang cacat. Di samping itu, Sabaha juga menjelaskan bahwa jika teknologinya ini dipasang pada orang yang cacat, orang itu akan berubah menjadi sangat kuat. Dan juga sebaliknya, jika teknologi ini dipasang pada orang yang normal, bisa saja orang itu menjadi cacat. Mendengar fakta tersebut, Subram pun jadi teringat pada Arjun yang kondisinya saat ini sedang lumpuh total. Dan tanpa buang waktu, Subram pun langsung capcus ke rumah Arjun. Sesampainya di sana, Subram berkata pada Arjun bahwa dia akan menugaskan Arjun untuk menangkap Hamid. Di sini Arjun merasa tersinggung dengan ucapan Subram karena bagi Arjun itu adalah sebuah hinaan melihat kondisi Arjun yang sedang lumpuh total. Subram pun menjelaskan bahwa nantinya dia akan memasangi Arjun dengan sebuah alat teknologi canggih yang bisa membuat Arjun pulih kembali bahkan menjadi jauh lebih kuat. Dan setelah mendengarkan penjelasan itu, Arjun pun langsung setuju dengan misi tersebut. Dan tak lupa, Arjun juga meminta izin dan restu pada ibunya. Dan setelah mendapatkan izin, Arjun pun berangkat bersama Subram. Singkatnya mereka pun sampai di sana. Sebelum memulai operasi, Dokter Sabaha juga menjelaskan terlebih dulu kepada Arjun tentang resiko yang akan terjadi jika nanti operasinya gagal. Arjun yang memang sudah tidak memiliki harapan selain operasi itu, tanpa pikir panjang langsung menyetujui kesepakatan operasi. Dan beberapa waktu kemudian, operasi pun dimulai. Singkatnya operasi pun selesai. Kini Arjun terlihat sudah siuman. Namun anehnya Arjun masih tidak bisa bergerak dan malah merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dokter Sabaha pun menjelaskan bahwa itu adalah sebuah hal yang wajar karena saat ini teknologinya sedang berproses untuk bisa bekerja sama dengan otak Arjun. Setelah rasa sakit itu mulai mereda, Dokter Sabaha langsung menyuruh Arjun menggerakkan tangannya. Awalnya Arjun merasa kesulitan, namun perlahan Arjun mulai bisa mengendalikan tubuhnya. Hanya Arjun mencoba untuk berjalan, namun tentu saja tidak langsung bisa dan masih butuh adaptasi untuk terbiasa dengan teknologi ini. Meski begitu, di hari-hari berikutnya, Arjun terus melatih tubuhnya supaya terbiasa dengan teknologi ini. Hingga akhirnya, berkat latihan keras dan tekad yang kuat, kini Arjun sudah pulih kembali. Setelah dirasa siap, Dokter Sabaha pun mulai mengkoneksikan teknologi manusia supernya kepada Arjun. Dan setelah dipasangi teknologi manusia super, kini Arjun bisa mengakses semua data pemerintah seperti daftar buronan dan juga daftar kriminal. Hingga tiba pada suatu malam, Arjun pergi ke tengah kota. Dia berniat untuk balas dendam kepada para perampok yang telah merampok rumahnya dan juga menghajar ibunya. Dengan memanfaatkan teknologi yang tertanam pada dirinya, Arjun berusaha melacak lokasi kedua perampok tersebut. Tak butuh waktu lama, Arjun pun berhasil menemukan lokasi mereka. Dan tanpa basa-basi, Arjun pun langsung ke lokasi. Sesampainya di sana, sang perampok pun langsung ketar-ketir melihat Arjun sudah bisa jalan. Di sini Arjun meminta kembali cincin pernikahan ibunya yang kemarin mereka rampok. Namun bukannya langsung diberikan, sang perampok itu malah menantang Arjun.
Dan nggak pakai lama, Arjun pun langsung membogemnya. Arjun pun mendapatkan cincinnya dan dia ingin segera pergi. Namun belum sempat pergi, sang perampok memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Arjun. Dan akhirnya mereka semua pun berbaku hantam. Arjun pun berhasil mengalahkan mereka semua. Namun tiba-tiba dari arah belakang pihak kepolisian mulai datang. Melihat hal itu, Arjun yang tidak mau urusan jadi panjang, Arjun pun memilih untuk segera pergi. Singkatnya, Arjun pun pergi ke tempatnya Dokter Sabaha. Namun pelariannya itu sia-sia karena Subram sudah mengetahui tingkah laku Arjun dan langsung memarahinya. Subram mengingatkan Arjun bahwa teknologi yang dipasang pada dirinya adalah untuk menangkap Hamid, bukan untuk menghajar rakyat sipil. Arjun menjelaskan bahwasanya orang yang dia hajar adalah para perampok yang pernah merampok rumahnya dan juga mengajar ibunya ketika dirinya dulu masih dalam kondisi lumpuh. Dan Arjun pun berjanji bahwa dia akan segera menangkap Hamid di hari esok. Hari pun berganti, kali ini memperlihatkan gedung pemerintahan yang akan diserang oleh kelompok Hamid secara diam-diam. Di sisi lain, terlihat juga Dokter Sabaha yang sedang menuju gedung pemerintahan tersebut untuk membicarakan tentang perkembangan kondisi Arjun. Tak lama kemudian, datang juga serombongan truk yang ternyata itu adalah anak buah Hamid yang sedang menyamar. Mereka menyamar sebagai suruhan menteri dan mereka meminta pada penjaga agar mereka diberikan izin untuk akses masuk. Sang penjaga yang menerapkan aturan ketat pun segera meminta konfirmasi pada penjaga pusat yang ada di ruang kontrol. Namun tanpa diduga, penjaga yang ada di pusat kontrol sudah ditawan oleh anak buah Hamid yang lainnya. Dan dengan sangat terpaksa, sang penjaga pun memberikan akses masuk untuk menyelamatkan nyawanya. Dan akhirnya, semua truk besar itu pun masuk. Yang mana ternyata di dalam truk-truk itu sudah ada Hamid dan juga pasukannya yang siap menghancurkan gedung pemerintah. Di sisi lain, terlihat Arjun yang sedang merenung memikirkan bagaimana caranya untuk menangkap Hamid. Namun tanpa diduga, berkat teknologi yang terpasang dalam tubuhnya, Arjun dapat mengetahui dengan cepat bahwa kini Hamid dan pasukannya sedang berada di gedung pemerintah. Tanpa buang waktu, Arjun pun langsung menelpon Subram untuk memberikan informasi yang dia dapatkan. Namun untungnya Subram belum sampai ke tempat itu, karena hari ini sesungguhnya Subram ada pertemuan dengan Sabaha. Dan tak lama kemudian, gedung itu tiba-tiba mendapatkan serangan rudal. Melihat kondisi yang begitu gawat, para pasukan pengaman pun segera mengamankan presiden. Sementara itu, pasukan Hamid mulai melakukan penyerangan ke dalam gedung. Singkatnya, pasukan Hamid pun berhasil menghabisi seluruh penjaga dan mereka langsung menyandra presiden. Dan bukan hanya itu, mereka pun berhasil menyandra ratusan orang. Di sisi lain, Arjun pun sudah bersiap mengarahkan pasukannya untuk menyelamatkan Sandra dan menangkap seluruh pasukan Hamid. Sementara itu, seluruh menteri dan jajaran segera melakukan rapat darurat untuk membahas penyerangan Hamid. Tak lama kemudian, terlihat Arjun dan seluruh pasukan terbaik sudah sampai dan langsung mengepung gedung tersebut. Di dalam gedung, Hamid mencoba berkomunikasi dengan pemerintahan. Dia meminta pihak pemerintah untuk menarik mundur pasukan yang telah dikirim, karena jika tidak, dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi 50 orang sandera. Namun, jika pemerintah mengabulkan permintaan itu, maka dia akan melepaskan 50 orang sandera. Seluruh menteri dan jajaran pun segera mendiskusikan permintaan itu. Subram pun menyarankan agar pemerintah menarik seluruh pasukan mundur dan hanya menyisakan satu orang, yaitu Arjun.
Subram meyakinkan para petinggi bahwasanya Arjun saja sudah cukup untuk menghabisi mereka semua, karena kini Arjun sudah memiliki kekuatan super yang setara dengan 100 orang tentara. Mendengar itu, para petinggi pun menyetujuinya dan mereka menarik seluruh pasukan dan menyisakan Arjun saja. Setelahnya Arjun pun mulai beraksi dengan menyelinap melalui ventilasi udara. Sementara itu, Hamid yang mengira seluruh pasukan sudah mundur. Dia menepati janjinya dengan melepaskan 50 orang sandera. Di sisi lain, Arjun yang sudah berhasil menyelinap lewat ventilasi udara segera diminta Subram untuk meretas CCTV agar mereka bisa memantau keadaan. Arjun pun segera melaksanakan tugas itu dan tanpa segan dia menghabisi para pasukan Hamid yang ada di area CCTV control. Sementara itu, Hamid kembali menghubungi pihak pemerintahan. Di sini dia mengajukan permintaan kedua, yaitu Hamid meminta agar ayahnya yaitu Rehman dibebaskan. Dan jika permintaan itu disetujui, maka dia akan membebaskan presiden. Subram yang mendengar itu segera meminta pada seluruh jajaran agar mengulur-ulur waktu, karena dia yakin saat ini Arjun sedang menjalankan aksinya. Scene pun berganti, memperlihatkan Sabaha yang akan di-open boxing oleh anak buah Hamid. Menyadari situasinya dalam kondisi yang sangat berbahaya, Sabaha pun segera menghubungi Arjun dengan menggunakan smartwatch-nya. Arjun pun dengan cepat berhasil melacak posisi Sabaha. Namun Subram sempat melarang Arjun melakukan aksi itu karena nantinya akan berbahaya bagi para sandera. Meski begitu, Arjun tetap nekat ingin menolong Sabaha karena bagaimanapun Sabaha adalah orang yang menyelamatkan hidupnya Arjun dari kelumpuhan. Dan singkatnya, Arjun pun langsung menghabisi seluruh anak buah Hamid yang ada di sana. Setelah berhasil menghabisi seluruh anak buah Hamid yang ada di sana, Arjun pun segera membawa pergi Sabaha ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, Hamid pun datang ke lokasi itu, dan betapa terkejutnya Hamid melihat seluruh anak buahnya sudah KO. Namun dari situlah Hamid kini menyadari bahwa masih ada lagi satu orang anggota militer yang masih beroperasi. Arjun yang sudah ketahuan pun langsung menghubungi Hamid dan dia melakukan sebuah gertakan dengan mengatakan bahwa dia akan menangkap Hamid seperti dia dulu menangkap Rehman. Mendengar itu, Hamid pun jadi tahu bahwa tentara yang menyusup itu adalah Arjun, orang yang pernah menangkap ayahnya. Hamid pun tak tinggal diam. Dia menghabisi satu orang sandera sebagai bentuk peringatan agar pihak pemerintah tidak macam-macam padanya. Pemerintah yang melihat itu langsung terkena mental dan mereka memerintahkan untuk melepas Rehman. Tak tinggal diam, Subram pun langsung menghubungi Arjun dan memintanya untuk segera menghabisi Hamid. Setelah mendapat perintah dari Subram, Arjun berpura-pura menyerah agar dia bisa lebih mudah mendekati Hamid. Namun tanpa diduga, salah satu anak buah Hamid tiba-tiba ada yang memukul Arjun dari belakang tepat di mesin teknologinya. Dan akibatnya mesin itu pun rusak dan Arjun pun pingsan. Untungnya di sini Sabaha mendapatkan sinyal kerusakan melalui smartwatch-nya. Dan tak mau buang waktu, Sabaha pun segera membuka laptopnya dan berusaha memperbaikinya dari jarak jauh. Di sisi lain, di dalam penjara terlihat Rehman yang akan dibebaskan oleh pihak kepolisian. Sementara itu Sabaha masih terus berusaha untuk memperbaiki teknologi Arjun dari jarak jauh. Dan setelah berupaya keras, akhirnya teknologi itu dapat dipulihkan. Namun anehnya, di sini Arjun masih terlihat pingsan. Di sisi lain, terlihat Rehman yang kini sudah naik pesawat dan akan dipulangkan ke kampung halamannya.
Sementara itu, Hamid juga mengajukan permintaan pada pemerintah untuk menyiapkan sebuah pesawat yang akan digunakannya untuk terbang ke Ekuador. Dan tak lupa, Hamid juga memperingatkan kepada seluruh penonton Sensasi Trends untuk segera like video ini dan subscribe channel ini. Karena jika tidak, maka Hamid tidak akan segan-segan untuk meledakkan handphone yang Anda genggam. Ngeri nggak tuh? Kita kembali ke Arjun yang saat ini masih belum sadar. Namun kali ini dia sedang bermimpi bertemu dengan kekasihnya, yaitu Ayesha. Di dalam mimpinya, Aisyah berkata bahwa dia sudah tiada. Dan dia datang ke mimpi ini hanya untuk menyampaikan betapa besarnya cinta Ayesha kepada Arjun. Setelah mendengar perkataan itu dalam mimpi, Arjun pun kembali sadar. Dan tanpa basa-basi, Arjun langsung menghabisi seluruh anak buah Hamid. Singkatnya, Arjun pun berhasil menghabisi seluruh anak buah Hamid. Namun di sini kembali Arjun mendapatkan sebuah fakta bahwasanya di tempat itu sudah dipasangi dengan bom. Arjun pun segera menghubungi Subram dan mengatakan bahwa kemungkinan besar tempat ini akan diledakkan oleh Hamid dari jarak jauh. Tak lupa, Arjun juga meminta Subram untuk menghentikan mobil Hamid karena Hamid membawa sebuah koper yang tak lain itu adalah remote control bom. Mendengar itu, segera Subram langsung memerintahkan para tentara untuk menahan mobil Hamid. Para tentara pun berusaha menghentikan mobil itu. Namun setelah mobil itu dihentikan, ternyata di dalamnya tidak ada Hamid karena Hamid sudah berpindah ke mobil yang lain. Dalam kondisi segenting itu, tak sengaja Arjun menemukan sebuah lubang yang ternyata lubang itu terhubung ke luar gedung. Arjun pun segera menelusuri lubang tersebut. Dan ketika berhasil keluar dengan sebuah sepeda motor, Arjun langsung mengejar Hamid. Dan dengan bantuan teknologinya, dengan cepat Arjun berhasil menemukan posisi Hamid. Sementara itu, terlihat Hamid yang sudah sampai di bandara dan segera menaiki pesawatnya. Pesawat pun akan segera lepas landas. Namun tiba-tiba dari arah depan Arjun datang menggunakan sepeda motornya. Arjun yang melihat pesawatnya akan segera lepas landas tanpa pikir panjang dengan menggunakan sepeda motornya, pesawat itu pun langsung di sliding tackle. Akhirnya pesawat itu pun hancur dan tidak jadi lepas landas. Arjun yang melihat Hamid di sana dengan penuh dendam yang sangat mendalam, tanpa pikir panjang langsung mengajar Hamid hingga modar. Setelah berhasil menghabisi Hamid, Arjun segera mengambil koper remote control bom tersebut dan berusaha untuk menjinakkannya. Dan berkat ilmu elektronik yang dia dapatkan ketika magang di PT Berkajaya, Arjun pun berhasil menjinakkan bom tersebut. Setelah mengetahui bomnya berhasil dijinakkan, Presiden dan para sandera lainnya pun segera keluar meninggalkan gedung itu dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Sementara itu, terlihat Rehman yang sudah ada di dalam pesawat gak jadi dipulangkan ke kampung halamannya dan malah dibuang dari atas pesawat. Dan film pun tamat. Wah, cukup keren juga ya filmnya guys. Gimana menurut kalian? Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Masih bersama gua Ren di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.